Kapan saya bisa melihat Allah? Kapankah saya bisa bertemu Allah? Lalu, jalan apa yang harus saya tempuh agar Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada saya? Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, bagaimana sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dialah yang menzahirkan sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah, padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu itu? Bagaimana mungkin Allah dapat didindingi oleh sesuatu itu, padahal dia lebih nyata dari sesuatu itu? Padahal kalau tidak ada dia, tidak akan ada sesuatu itu. Dari sini dapatlah kita pahami bahwa Allah itu benar-benar nyata, tanpa terselubung oleh apapun juga, kecuali oleh nafsu yang disesatkan oleh akal pikirannya sendiri. Di dalam Asmaul Husna, salah satu nama Allah adalah Az-Zahir, yang artinya Maha Nyata. Jikalau Anda mengartikan makna Maha Nyata itu bahwa Allah telah menciptakan alam beserta isinya, dengan adanya alam ini menunjukkan maha nyatanya Tuhan, itu berarti pemahaman Anda hanya sampai di situ. Nah, disinilah letak kekeliruan besar yang selama ini tidak kita sadari. Kita telah menempatkan Tuhan itu di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh apapun, dan hampir seluruh agama menempatkan Tuhan di langit sebagai tempat tertinggi, karena tidak ada tempat yang lebih tinggi di dunia ini daripada langit. Kemahakuasaan Dia kita wujudkan dalam bentuk sulit dijumpai. Semakin sulit kita jumpai, akan semakin nampak bahwa Dia maha segala-galanya. Jika kita sudah menempatkan Dia sebagai sesuatu yang maha segala-galanya, janganlah kita lupa bahwa Dia juga maha nyata, bahkan lebih nyata dari apapun juga. Dengan demikian, maka kita semua diberi kesempatan untuk melihat Zat yang maha nyata sebagai bagian dari karunia-Nya. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Tuhan menciptakan makhluknya agar mereka mengenal kepadanya dengan sebenar-benarnya kenal.
berhubungan dengan mesra, terus-menerus berdialog dengan Tuhan agar kita terus terbimbing ke jalannya. Saudaraku, di manakah Allah? Pertanyaan itu yang harus kita jawab terlebih dahulu. Sebelum kita bertanya bagaimana cara melihat Allah, dan hampir semuanya mengatakan bahwa Allah itu ada di aras. Aras itu berada di langit. Namun harus diingat pula bahwa pengertian langit ini bisa saja terjadi multi tafsir. Apakah langit yang dimaksud itu yang sering kita lihat di atas, yang kalau ia cerah ia akan berwarna biru dan menjadi gelap ketika malam tiba? Nah, di dalam ilmu kesufian itu tidak mengartikan langit dalam pengertian yang zahir, tidak mengartikan langit dalam keadaan yang kita lihat sehari-hari, akan tetapi lebih kepada pengertian rohani. Intinya hanya sebagai kiasan makom yang harus dilewati, sebagai 7 tempat atau 7 titik yang harus dibersihkan di dalam i'tikaf atau suluk. Tentunya harus melewati proses zikir secara kontinu atau secara istiqomah. Dalam dalil lainnya disebutkan bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Lalu bagaimana hubungan Allah yang berada di aras dengan keberadaannya, dan bagaimana pula dengan Dia yang lebih dekat dari urat leher kita sendiri? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai dari dalil yang menyatakan bahwa rumah Allah adalah qalbunya hati orang mukmin, sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menampungku, hanya hati orang-orang yang beriman yang sanggup menerimanya. Nah, jadi kalau Anda mau mencari Allah, jangan mencarinya di gunung, di laut, ataupun di masjid, atau di tempat-tempat lain, karena sudah pasti Anda tidak akan menemukannya. Jadi carilah Dia di dalam hati orang-orang mukmin, karena di sanalah Baitullah yang sesungguhnya. Dan kalau dalam hati Anda telah bersemayam, telah berdialog, dan telah nyata Allah dalam kehidupan Anda, maka dimanapun Anda berada, maka disitulah Anda akan menemukan Dia, karena sesungguhnya Allah itu ada dimanapun kita berada. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.